Baiklah Bapak Eki, sekarang kita sudah memasuki soal yang terakhir. Jikalau Bapak bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka Bapak akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Apakah Bapak siap? Iya, siap gak siap Mas? Harus siap. Doain aku ya guys, aku pasti bisa. Baik kalau begitu, pertanyaan terakhir. Siapakah nama tokoh yang berjasa mengabadikan 3 momen penting proklamasi dalam bentuk foto? A. Latif Hendraningrat. B. Frans Sumarto Mendur. C. Sayuti Melik. Atau D. Ahmad Subarjo. Silakan dijawab. Waduh, opsi bantuan Anda sudah habis. Silakan jawab dengan usaha sendiri. Suara dalam hati, aduh, mana dulu pelajaran sejarah gue sering bolos. Nyesel dah. Saya pilih A deh. Baik, jikalau Anda sudah merasa yakin, jawaban A Anda kami kunci. Jawaban yang benar adalah, sayang sekali jawaban Anda salah. Jawaban yang benar adalah Frans Sumarto Mendur. Aduh, salah lagi. Berarti saya nggak dapat hadiah dong Mas. Dan bukannya jawaban yang benar itu A ya Mas ya, yang tukang foto itu Latif Hendraningrat. Ya Bapak Eki, sayang sekali Anda belum berhasil mendapatkan total hadiah 1 miliar rupiah. Tapi tenang, panitia kami sudah menyediakan 1 dispenser cantik untuk Anda bawa pulang. Dan jawabannya bukan Latif Hendraningrat Bapak. Jawaban yang benar adalah Frans Mendur. Jadi ketika itu Frans Mendur bersama kakaknya Alex Mendur berhasil mengabadikan 3 momen penting dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama, ketika proklamasi dibacakan oleh Bapak Proklamator kita. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, ketika momen upacara bendera yang dihadiri para pemuda. Namun sayangnya, beberapa saat setelah upacara, Frans Mendur ditangkap dan digeledah oleh Jepang. Untungnya, Frans Mendur berhasil mengubur negatif foto tersebut di tanah sebelum terjadi penggeledahan, sehingga Jepang tidak berhasil mendapatkan negatif foto tersebut. Setelah lolos dari penggeledahan tersebut, Frans Mendur akhirnya mencetak dan mempublikasikan foto-foto bersejarah tersebut hingga bisa kita lihat hingga sekarang. Nah guys, bukan hanya Frans Mendur loh, ada beberapa tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa proklamasi bangsa kita. Yuk kita kenalan sama mereka satu-satu, terus kita cari tahu apa saja perannya, supaya kita makin semangat untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan mereka semua. Ayo. Yang pertama tentu saja Insinyur Soekarno, panggilan akrabnya Bung Karno. Beliau sebagai presiden pertama Indonesia juga terkenal sebagai bapak proklamator kita. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah satu seorang pemimpin organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Di dalam keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi Ketua Panitia 9. Selanjutnya menjadi Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti dari BPUPKI. Yang kedua, tentu saja satu dari sepasang proklamator, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang pahlawan proklamator. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional, dimulai dari negeri Belanda. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia, dan pada masa pendudukan Jepang, beliau dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Maida, dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo guys, merupakan golongan tua pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat, dan ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional termasuk menjadi anggota PPKI serta terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Beliau ini sangat berjasa pada peristiwa Rengas Dengklok guys, karena jasa beliaulah yang bisa meyakinkan pemuda agar Soekarno-Hatta bisa kembali ke Jakarta
hingga terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira Angkatan Laut Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia merupakan teman baik dari Mr. Ahmad Subarjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, rumahnya pun dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1977, pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang jasa kepada Laksamana Tadashi Maeda sebagai salah satu pahlawan Indonesia dari bangsa asing. Yang kelima adalah Fatmawati. Beliau adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Ia berjasa menjahitkan bendera pusaka merah putih. Bendera tersebut dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang sekaligus tempat dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang keenam, Latif Hendraningrat. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota PETA atau pembela tanah air. Beliau adalah penggerek bendera merah putih tanggal 17 Agustus 1945. And for your info guys, beliau jugalah yang membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Yang ketujuh, Hairul Saleh. Beliau adalah seorang aktivis pemuda dalam pergerakan nasional. Ia dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia menjadi anggota Angkatan Muda Indonesia pada saat pendudukan Jepang, tetapi akhirnya ia sangat dibenci oleh pihak Jepang. Ia menjadi pemimpin pertemuan di Gedung Bakteriologi Jakarta yang sekarang menjadi Universitas Indonesia yang menginginkan kemerdekaan tanpa ada peran dari PPKI. Menurutnya, PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Yang kedelapan, Wikana. Beliau aktif dalam organisasi kepemudaan masa Jepang. Ia dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sumedang, Jawa Barat. Ia merupakan wakil dari golongan pemuda yang menghadap Insinyur Soekarno bersama Darwis untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda Indonesia di Gedung Bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. And the last but not least, Soekarni. Ia dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Ia aktif sebagai anggota Organisasi Pemuda Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor Berita Domai, Sendenbu, dan kantor Pusat Seinendan. Ia jugalah yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah guys, itulah tokoh-tokoh yang berjasa penting dalam peristiwa sekitar proklamasi. Sebenarnya masih banyak sih tokoh-tokoh yang lain yang tidak Bapak cantumkan pada video kali ini. Namun nampaknya cukup ke-9 tokoh tadilah yang wajib kalian ketahui. Silakan cari tokoh-tokoh yang lain sekalian meningkatkan keingintahuan kalian. Nah guys, ibarat tokoh-tokoh tadi adalah superhero, kalian pilih dan favoritkan tokoh yang mana? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan kenapa kalian memfavoritkan tokoh tersebut ya. Oh begitu, ya. Alhamdulillah, nggak dapat uang tapi dapat ilmu dan tercerahkan. Terima kasih Mas To Be a Millionaire. Tapi Mas, ngomong-ngomong, ini kuis atau bimbel belajar online sih Mas? Lah, iya.